Cek 1 2 3, cek dicoba, cek lo, cek dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Facebook, dari tulisannya akun yang bernama Ipen Al-Sigra. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul lukisan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin baca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Masa kecilku akan menjadi sebuah masa dengan jutaan kenangan. Begitu banyak waktu berlalu dengan sangat cepat. Hingga kini aku tumbuh meninggalkan masa itu. Ada satu kisah yang menurutku berkaitan dengan misteri. Jawa Barat. Kala itu aku masih duduk di ujung bangku sekolah dasar, menjadi siswi di salah satu SD negeri di Bogor. Aku Via akan menuliskan kisah lamaku. Kepekaanku terhadap hal gaib sebelumnya tidak pernah terjadi. Namun setelah ini, penampakan demi penampakan makhluk lain sering terlihat olehku. Pagi ini, "Putri Mama gak bangun kah? Kan mau ujian sekolah." Mama yang membangunkanku subuh itu. "Iya mah, masih ngantuk," jawabku yang masih berselimut karena dingin. "Bangun, sholat, berdoa sama Tuhan agar Putri Mama tetap jadi juara kelas akhir semester ini. Ayo bangun." Ya, memang walau sering males yang namanya belajar, tapi peringkat juara kelas dari kecil selalu aku pegang. Karena aku lebih suka mendengarkan saat guru mengajar di kelas ketimbang belajar sendirian di kamar tanpa pembimbing. Berhenti meminta juga bersyukur kepada Tuhan akan karunia ini. Sebuah karunia yang menjadi kedua orang tuaku bangga memiliki aku. Usai sembahyang subuh, aku hanya membaca buku salah satu pelajaran yang akan jadi bahan ulangan hari ini. Tidak berapa lama aku memilih bantuin Mama di dapur. "Loh, kok nggak belajar nak?" "Udah mah, sekarang belajar masak dengan Mama," jawabku tersenyum ke Mama. "Udah, Via persiapkan buat sekolah saja, terus turun sarapan. Sebentar lagi Mama selesai masaknya." "Iya Mama." Tuhan yang telah menyisipkan aku dalam kehidupan ini menjadi sangat berarti buatku. Karunia-karunia kebesaran yang disandingkan denganku merupakan kesempurnaan sebuah kehidupan. Untuk itu, pacuanku terus ada untuk menjadi kebanggaan semua orang, dan yang paling utama untuk kedua orang tuaku, juga sebagai contoh positif untuk dua adikku. 1 minggu melalui tes ujian akhir dengan semangat dan mengeluarkan segala kemampuan sudah usai. Hanya belum puas karena hasil ujian masih menunggu 2 minggu lagi. Liburan panjang kini akan sangat menjadi kerinduan bagiku. Waktu-waktu menimba ilmu bareng dengan teman-teman dalam satu kelas. Sisipan kesedihan yang berbaur dengan bahagia juga ada dalam benak ini. Sebentar lagi harus beranjak ke jenjang sekolah yang lebih tinggi dengan saingan siswa yang sangat banyak dari berbagai daerah. Suasana asing yang membuatku beradaptasi di dalam lingkup hal baru. "Via mau liburan kemana?" tanya Papa yang sedang menikmati kopi sorenya di teras rumah. "Pengen ke kampung nenek lah Pak. Kangen lihat sawah, juga teman Via yang di sana, Pak." "Ya sudah, besok kita liburan ke rumah nenek sekalian silaturahmi." "Yes, terima kasih, Pak." Aku melompat bahagia. Padahal di kampung nenek sangat terkenal dengan kejadian atau fenomena mencekam. Banyak cerita dari zaman dahulu yang terdengar sangat mengerikan. Namun buatku, hal itu hanya dongeng kisah sejarah berdirinya desa itu.
Sebab selama ini, saat liburan ke sana, hal-hal itu belum pernah aku jumpai. Malam ini dalam kamarku, semua persiapan sudah masuk ke ransel, sedari pakaian, boneka, kamera, dan lain-lain. Aku tidak lupa selalu membawa kamera, juga peralatan gambarku. Karena di sana akan mendapat hal yang asik, juga unik untuk diabadikan. Aku liburan di rumah nenek di kampung yang asri ini sendirian. Hanya diantar papa, lalu beliau kembali lagi karena tidak ada cuti kerja. Sementara kedua adikku tetap harus di rumah sama mama, memilih liburan di tempat wisata. Persawahan yang menghijau dengan tanaman padi menghias, petak-petak sawah yang bertingkat itu indah untuk diabadikan. Ku keluarkan kameraku mengambil beberapa gambar dari dalam mobil yang pelan melaju. Sesampai di rumah nenek, sambutan kasih sayang kakek juga nenek aku rasakan. Pelukan kerinduan juga cium kasih sayangnya membuat obat tersendiri mengurangi kerinduan kepada mereka yang sudah 3 bulan yang lalu tidak bersua. Cucu nenek sudah besar, makin cantik, kata nenek sambil memelukku. Nenek sehat kan? Tanyaku. Alhamdulillah sayang. Mama sama adik kenapa gak pada ikut sih? Anak-anak ngajak liburan ke Monas bu, jadi gak pada ikut, jawab papaku. Sore itu papa langsung pulang untuk kembali bekerja esok pagi. Jadi kini hanya aku sendiri di sini. Kakek yang membawakan durian hasil kebunnya untuk oleh-oleh buat mama juga berpesan untuk selalu hati-hati selama perjalanan pulang. Di halaman rumah dengan halaman yang luas, sebuah pohon mangga besar nan rimbun. Di situ tergantung ayunan yang sudah lama ada. Aku duduk bermain ayunan sambil melihat hasil foto di kamera digital ini. Hei, Via, sebuah panggilan terdengar. Hei, Anita, sini, panggilku pada sahabat sedari kecil di desa ini. Kapan datang Via? Sama siapa? Tanyanya dengan senyum sumringah. Tadi nih diantar papa, baru saja pulang. Asik, liburan bersama lagi kita. Merindukan sahabat juga menjadi salah satu alasan untuk kembali liburan di rumah nenek. Suasana dengan ramah tamah semua penduduk, juga udara sejuk yang membuat lega. Pemandangan bagus memanjakan mata. Keseruan bermain di sungai, juga pematang sawah sangat melekat dalam ingatan. Maghrib menjelang, bareng dengan nenek menuju surau yang dipadati warga untuk menunaikan ibadah. Keseruan melihat anak berkumpul mengaji. Aku yang menunggu Anita selesai mengaji, lalu berjalan-jalan di sekeliling kampung. Saat kami menyusuri jalan yang masih gelap itu, di sebuah gang ada sebuah pohon kelengkeng yang sangat besar. Di situ kulihat seperti kain putih melambai tertiup angin di atas sana. Nit, itu putih-putih apa ya? Tanyaku menunjuk ke arah sana. Tiba-tiba tanganku ditarik, lalu diseret berlari sekencang-kencangnya. Kamu lihat apa, Via? Tanyanya sambil ngos-ngosan. Ada kayak kain putih gitu di pohon tadi, jawabku. Hah? Aku gak lihat apa-apa, terang Anita. Serius gak lihat? Jawabku yang mulai bingung. Hantu, buatku sih masih sekedar dongeng untuk menakuti anak kecil. Karena sampai sekarang belum pernah melihat yang namanya setan atau hantu seperti cerita orang. Hanya melihat di film saja soal hantu. Jadi masih belum bisa percaya mereka itu benar adanya. Di desa memang seram kalau malam, karena penerangan jalan yang kurang. Dan jarak rumah yang jauh masih dibatasi oleh kebun-kebun warga yang banyak ditumbuhi pohon-pohon yang besar. Berbeda dengan kota terang benderang, rumah berdempetan tidak berjarak. Malam itu setelah melihat sosok putih, dalam mimpiku seakan hadir sosok wanita bergaun putih. Kebanyakan kalau kuntilanak akan terlihat sangat menyeramkan ketika kulihat di film. Namun sangat jauh berbeda yang hadir ini.
Sosok berwajah cantik namun sangat pucat dengan terlihat sangat sedih. Dia duduk bercerita kepadaku. Entah apa yang diceritakan, sama sekali tidak dapat kuingat. Hanya kata terakhir yang terdengar. "Aku akan memberikan kamu hadiah." Lalu aku terbangun mengucapkan istighfar, membayangkan sosok yang ada di dalam mimpi itu. Entah hadiah apa yang diberikannya padaku. Mungkin hanya bunga tidurku. Namun hidungku mencium bau bunga melati yang membuat merinding. Pagi itu aku bercerita sama nenek soal kejadian semalam waktu melihat sosok wanita itu dan tentang mimpi yang aku alami. "Nek, jadi hadiah apa yang diberikan ke Via ya, Nek?" tanyaku. "Udah, Via jangan difikirkan ya. Itu hanya bunga tidur," jelas nenekku. Namun batin masih belum puas dengan jawaban dari nenek. Masih banyak tanya tentang sosok dan hadiah itu. Sampai kupastikan kembali mendatangi pohon semalam. Dan memang tidak ada apa-apa siang ini. "Cari apa, Dek?" kata ibu Parubaya dari arah belakang. Enggak Bu, cuma lihat-lihat saja," jawabku. "Adik ini siapa? Kok ibu baru lihat?" "Saya cucunya Nenek Ida." "Oh alah, sini ke rumah bibi, jangan panggil ibu. Namanya siapa?" "Via, Bi." "Cantiknya, Via mampir dulu ke rumah." "Iya Bi, nanti mampir. Via masih mau ke sana disuruh nenek." Aku yang bingung menolak ajakan bibi itu untuk singgah di rumahnya. Pasti canggung dan akan merasa aneh diajak sama orang yang belum kenal. Sementara sedari kecil sudah diajarkan orang tua untuk berhati-hati dengan orang yang baru bertemu. Setelah pamit mau pergi, kulirik pohon besar itu sekali lagi sambil menyelonong berjalan menjauh. Masih belum aku temukan arti mimpi semalam. Apa jawaban dari mimpi itu? Aku hanya bisa bertanya dalam hati. Sampai kujumpai sahabatku Anita dan mengambil kamera untuk mengambil beberapa pemandangan di ujung desa. Nit, bibi yang ada di rumah itu siapa?" tanyaku. "Hah? Bibi? Rumah? Yang mana, Via?" tanya sahabatku bingung. "Rumah yang depannya ada pohon gede semalam loh." "Oh, itu Bimae. Dia hidup sendirian semenjak ibunya meninggal." "Memang gak punya anak ya?" Aku yang mulai kepo. "Ada sih, yang besar di kota sama bapaknya bekerja. Yang anak gadisnya di pesantren," jelas Anita. "Oh, sudah besar ya anak yang cewek." "Kamu kenapa sih Via? Kok jadi kepo sama keluarga itu? Anak gadisnya seumuran kita lah." "Oh, oke." Semenjak itu, banyak tanya dalam hati mengenai kejadian pohon, juga mimpi itu. Masih belum terjawab apa yang menjadi tanya hati. Juga rumah kecil berdindingkan kayu, juga anyaman bambu yang terlihat kuno juga menyeramkan. Ada daya tarik sendiri buatku. Ditambah pohon kelengkeng besar menjadi kesan magis tersendiri. "Kok kamu bengong, Via?" tegur sahabatku yang bikin kaget. Enggak Nit, nanti pulang lewat depan rumah bibi itu ya," ajakku. Rumah itu, Anita seakan mau memberitahu sesuatu, namun berat terucap. "Kenapa?" tanyaku makin penasaran. "Rumah itu jarang ada tamu yang berkunjung ke sana, Vi." Terangnya semakin bikin bingung. "Kenapa begitu?" tanyaku lagi yang semakin ingin tahu. "Menurut cerita warga, di rumah itu ada sebuah lukisan yang aneh dan menyeramkan." Sebuah penjelasan yang entah bikin aku semakin penuh tanya, penasaran, takut, tapi pingin banget menyaksikan lukisan itu untuk mengetahui apa di balik rumor warga yang diceritakan Anita.
Setelah memotret beberapa keindahan sawah, juga sungai yang dipadati kerbau yang mandi sehabis membajak sawah dengan tuan petaninya, kuputar untuk melihat hasil jepretanku. Beberapa gambar yang buat hati senang oleh hasil yang sangat indah. Sebelum sore, kami berdua mulai jalan pulang, dan seperti yang aku inginkan, kami melalui jalan depan rumah itu. Langkah kami terhenti di situ. Kuamati beberapa saat, lalu mengarahkan kamera untuk memotret rumah tua itu. Malam sehabis makan malam bareng nenek, juga kakek, aku mendengarkan nenek yang bercerita tentang desa ini pada zaman dahulu. Cerita yang sangat menarik buat aku. Sampai handphoneku berdering, ada panggilan masuk dari mama yang mengabarkan mama sama adik-adik sedang berlibur ke Jakarta. Semua selesai, aku kembali ke kamar, duduk mengambil kamera, lalu melihat hasil foto rumah itu. Setelah detail aku amati, kusum berkali-kali sampai mataku melihat sebuah kepala yang mengintip dari sebalik pohon itu. Hah? Apa ini? Misteri datang bisa melalui apapun, juga berbagai cara astral untuk berinteraksi kepada manusia dengan tujuan yang berbeda. Entah penglihatan itu bisa dibilang kelebihan atau malah sebaliknya. Sosok yang ada di foto itu tidak begitu jelas. Hanya wajah berambut panjang yang mengintip dari balik pohon, membawaku dalam sebuah tanya tentang rumor warga kampung ini. Lukisan misterius yang diceritakan Anita tadi siang makin mengusik batin yang menjadi penuh akan banyaknya pertanyaan. Malam yang dingin karena hujan turun membawaku untuk merebahkan badan sambil membuka handphone, mencari beberapa artikel yang menceritakan tentang lukisan. Ada beberapa artikel yang menarik untuk dibaca. Sebuah misteri lukisan Mona Lisa. Selesai membaca, aku ingin sekali melihat bentuk dari lukisan yang dimiliki Bik Mae. Jam menunjukkan larutnya malam. Kilatan terlihat di luar jendela, membawa kesan magis, ditambah hujan yang tidak kunjung reda sampai terdengar ketukan dari luar. Berkali-kali telinga ini meyakinkan suara itu, hingga sosok putih melintas dengan cepat. Apaan ya itu barusan? Aku seakan tidak yakin dengan yang aku lihat. Via. Suara terdengar dari belakangku dengan lirih, langsung merinding. Terasa berat di tengkuk belakangku. Ada serasa angin pelan menghembus dari arah suara itu. Pelan kupalingkan badan untuk menuju suara menyeramkan itu. Saat melihat di belakang, sosok yang hadir dalam mimpiku itu tengah duduk di belakangku. Dengan senyum yang membuatku takut, matanya dengan sorot tajam melotot. Ah, nenek! Teriakku. Malah terdengar cekikikan dari perempuan hantu itu. Aku langsung mundur, turun dari ranjang yang kini makhluk itu terduduk di sana. Nafas yang memburu karena takut menyaksikan hal mistis pertama kalinya dalam hidupku. Berulang kali aku teriak memanggil nenek, namun tidak terdengar olehnya. Rasanya pengen lari keluar kamar, namun tubuh ini mematung tidak bergerak sama sekali. Mata ini melihat sosok itu melayang perlahan, lalu terbang mendekat. Dengan saling bertatapan, wajah kami sangat dekat. Baunya sangat amis tercium olehku. Ketika mulutnya dibuka, banyak belatung keluar dari dalamnya. Kengerian itu membuat aku pingsan, terjatuh di lantai. Via, bangun sayang, Via. Terdengar suara nenek memanggilku. Pelan kubuka mata dan merasa kepala sangat berat, pusing juga mual. Aku terbangun sudah di atas kasur, ditunggui nenek sama kakek yang duduk menungguku. Alhamdulillah, sudah siuman kamu cuk, kata kakekku. Kamu kenapa teriak-teriak sampai jatuh pingsan? Via lihat apa?
nenekku bertanya. Ada hantu, Nek. Via takut, jawabku. Hantu? Via mimpi lagi ya? Tanya nenekku lagi. Via nggak mimpi, Nek. Beneran ada hantu. Aku mulai menjelaskan. Sampai saat sarapan bareng nenek pagi itu, aku menanyakan lagi soal rumah itu, juga lukisan yang ada di sana. Kenapa sampai membuat warga jadi takut berkunjung ke rumah Big Mae? Nenekku pun menceritakan perihal lukisan tua misterius itu. Lukisan itu dibuat oleh cucunya yang menggambarkan wajah neneknya. Setelah lukisan itu jadi banyak orang yang tertarik membelinya, namun selalu dikembalikan karena diteror oleh sosok wanita berambut panjang. Sudah pernah dibakar lukisan itu oleh cucunya, namun keesokan harinya sudah utuh dan tergantung di dinding rumah. Jelas nenekku, yang kurasa sangat aneh. Jadi cucu yang melukis itu mana, Nek? Tanyaku. Cucunya sudah meninggal karena sakit, terang nenekku. Lukisan itu sedikit memiliki jawaban, walau belum benar-benar terang. Masih berselimutkan misterinya. Siang itu aku panggil sahabatku Anita untuk mengantarku ke rumah Big Mae. Mau melihat lukisan yang menjadi momok bagi semua orang di kampung ini. Dengan harapan terdapat juga jawaban di hatiku ini. Meski dengan keraguan, juga rasa takut, Anita pun mengantarkanku. Dengan sedikit rengekan, aku memaksanya. Langkahnya terlihat sangat malas menuju sana, beda denganku yang ingin segera sampai, lalu menguak keganjilan ini. Rumah yang terlihat sunyi dan angker itu, dari kejauhan terlihat. Rindangan pohon kelengkeng yang sangat besar itu pun menambah semakin redup aura di sekitarnya. Membuatku terlintas sosok semalam yang ada di kamarku. Assalamualaikum, Bi. Assalamualaikum. Salam kami berdua untuk bertamu. Waalaikumsalam, jawab bibi itu dari dalam. Lalu pintu papan itu terbuka. Terlihat Big Mae tersenyum ke arah kami. Neng cantik sama Dek Anita. Alhamdulillah, mau mampir ke gubuk bibi. Ayo sini, Neng, masuk, ajaknya. Iya, Bi, jawab Anita. Lalu kami duduk di kursi bambu di ruang tamu itu. Ternyata di dalam rumahnya banyak sekali lukisan, juga berbagai kaligrafi. Seolah seperti galeri lukis di rumah ini. Ruangan tertata dengan rapi, juga banyak pernak-pernik kerajinan tangan. Nih, minum, Neng. Bibi juga buat cireng, masih hangat. Ayo dimakan. Bibi Mae yang mengeluarkan jamuannya. Gak usah repot-repot, Bi. Kami kesini cuma main kok, jawabku basa-basi. Enggak repot, Neng. Bibi seneng Neng pada mau main kesini. Sudah lama rumah ini sepi saat Lina sudah mulai belajar di pesantren, jawabnya. Tidak heran jika Big Mae merasa sepi karena selama ini selalu sendirian. Mungkin sebulan sekali suaminya baru pulang dari kota dengan anak tertuanya. Mataku menelisik mencari di mana letak lukisan yang sangat membuatku penuh dengan keinginan tahu. Di tengah obrolan kami, saat mendengarkan cerita si Bibi, terlihat satu lukisan bergetar, menyuarakan benturan dinding kayu itu. Kami bertiga mengarahkan pandangan ke sebuah lukisan bergambarkan nenek yang sudah tua, penuh keriput. Ada raut kesedihan di wajah lukisan itu, hingga menitikan air mata di mata tua dalam gambar. Tanpa ada suara di antara kami bertiga, sampai kutanyakan perihal menangisnya sosok dalam lukisan itu. Bi, kenapa lukisan itu bisa menangis? Tanyaku ke Big Mae. Menangis? Malah beliau balik bertanya dengan heran. Iya, itu menangis, keluar air mata. Namun di situ hanya aku sendiri yang menyaksikannya. Bibi juga Anita pun tidak melihat, hanya menyaksikan jika lukisan itu bergerak sendiri.
Benda mati yang didiami oleh jiwa halus akan menjadi suatu misteri bagi manusia pada umumnya. Namun itu salah satu interaksi astral untuk menuntun manusia ke dalam rasa ketakutan. Jelas lukisan itu menangis, mengeluarkan air mata. Terlihat dia ingin mengutarakan sesuatu yang mungkin menjadi luka yang terpendam. Mulai meremang kengerian saat aku memikirkannya. Kenapa dengan sosok wanita tua di dalam lukisan itu? Hingga sampai inginkan semua tahu bahwa dia menangis penuh keharuan. Namun keanehan ini hanya terlihat oleh mataku. Pelan memudar keriput kulit wanita tua itu, berangsur berubah menjadi wanita muda, berparas cantik, yang selama ini menakutiku. Sontak kaget terkejut, menyelimuti batin yang berdetak ketakutan. Pelukku mulai keluar, lalu terdengar Big Mai bertanya. Neng kenapa? Tanyanya. Lukisan itu, Bi, berubah. Jawabku sembari menunjuk ke arah itu. Berubah? Tanya sahabatku Anita. Iya, Nit, lihat, nenek-nenek itu jadi muda, dengan mata menatap ke arah kita. Jawabku. Ah, Neng, salah lihat kali. Sama saja, Bibi lihat gak berubah. Sampai kuputuskan untuk pulang karena sangat mengerikan menyaksikan misteri di balik lukisan yang anak Big Mai buat. Sudah didiami oleh sosok makhluk lain yang mewujudkan paras kesedihan hanya padaku. Tidak bisa terlepas ingatan dari sosok itu di sepanjang perjalanan pulang. Teringat sampai tiba di rumah. Anita pun terlihat sama. Raut wajahnya memperlihatkan rasa ketakutan yang dia pendam. Kami hanya saling diam di ruang tamu rumah. Kalian dari mana? Kok pada cemas begini? Tanya nenekku. Via dari rumah Big Mai, Nek. Melihat lukisan itu. Jawabku yang masih takut. Nenek sudah bilang kan, jangan ke sana. Iya, Nek, maaf. Via hanya mau tahu jawaban atas mimpi dan kejadian semua ini. Ya sudah, makan dulu sana. Ajak Anita makan juga. Muasal yang sangat tidak bisa difahamkan oleh akalku. Kenapa aku jadi semakin ingin sekali menemukan segala misteri di sebalik rumor lukisan itu? Apakah ini hadiah yang diberikan sosok wanita dalam mimpiku itu? Kalau makan jangan melamun, kata sahabatku. Enggak kok, ayo makan, Nit, jawabku. Memang tidak bisa dipungkiri lagi, semakin aku memikirkan hal itu, maka magisnya akan menyeretku di dalam dunia lamunan dengan berbagai tanya yang tidak pernah ada pungkasnya. Entah apa itu, tanpa pernah aku tahu. 2 hari lagi liburan di rumah nenek sudah harus berakhir, karena harus kembali ke rutinitas. Melanjutkan sekolahku di jenjang yang lebih atas, dengan suasana kota penuh akan kesesakan aktivitas nan membosankan itu. Mau ataupun tidak, waktu pulang pasti akan aku ikuti. Namun di sini, urusanku sama sekali belum usai. Sangat enggan pergi dari sini jika harus pulang lusa. Sementara misteri ini harus sudah aku selesaikan sebelum beranjak dari sini. Di tengah asik melamun, aku dikejutkan dengan tangan dengan kuku panjangnya memegang pundak kiriku. Ah, tangan siapa ini? Teriakku, yang membuat Anita dengan nenek melihat ke arahku bersamaan. Kenapa, Via? Tanya sahabatku. Tangan apa? Nenek gak salah dengar kan? Nenekku yang juga bertanya. Enggak kok, gak ada apa-apa. Jawabku menutupi kejadian ini biar tidak buat takut yang lain. Tangan itu walau sudah menghilang, telingaku bisa merasakan seakan ada hembusan nafas dan erangan suara persis di belakangku. Suhu tubuhku naik dan merinding terasa. Kepalaku mulai agak pusing seketika. Hanya dengan berdoa dalam hati, aku menguatkan diri, membuang rasa takut dalam hati. Via, tolong,
suara wanita itu. Entah apa yang membuatnya meminta tolong kepadaku. Kenapa sosok kuntilanak ini? Luruhkan jeratan setan dengan kekuatan hati, menangkal rasa takut agar mampu melawan kengerian yang mereka buat. Sosok itu berdiri di depanku kini, namun kami sudah berada tempat. Seperti di sebuah taman yang mengering, pepohonan seakan mati bagai dilanda kemarau berkepanjangan. Sekelip mata semua berubah. Entah di mana ini, di mana nenek juga Anita. "Apa yang kamu inginkan?" tanyaku pada sosok itu memberanikan diri. Tolong aku." "Apa yang harus aku tolong?" tanyaku semakin tidak mengerti. "Bebaskan aku." "Aku tidak mengerti apa yang kamu mau. Harus bagaimana aku menolong?" Lalu sosok itu mendekat, sangat dekat denganku. Mata hitamnya itu seakan menuntunku untuk aku melihatnya dan menemukan jawaban dari sepasang mata yang hitam pekat itu. Dengan menatapnya, aku melihat sebuah gambaran. Seorang anak laki-laki menebang pohon di atas sumber mata air, dengan diawasi oleh banyak sekali kuntilanak dengan muka sangat marah. Lalu batangan potongan pohon itu ia ikat, memikulnya, meninggalkan tempat itu. Hanya satu makhluk yang terbang mengikuti perginya laki-laki itu, sampai terhenti di sebuah rumah yang tidak asing lagi buatku. Jelas, itu halaman rumah Big Mai. Bocah itu membuat sebuah bingkai dari batangan pohon yang ia tebang, dengan tatapan ganjil makhluk gaib di depannya. Gelap semua, gelap, tidak terlihat apapun lagi. "Via, bangun sayang." Isak tangis wanita tua terdengar di telingaku. Pelan membuka mata, dengan menarik dalam-dalam nafasku yang terasa sesak. Remangan cahaya mulai terlihat di pandangan kaburku. Sebuah wajah samar ada di hadapanku, hingga semua terlihat normal. "Kamu sudah siuman sayang," kata nenekku sambil menyeka air matanya. "Via kenapa nek?" tanyaku bingung. "Via tiba-tiba jatuh pingsan," jawabnya. Kulihat sahabatku yang masih menggosokkan minyak angin di telapak kakiku dengan menatapku sedih. "Kamu capek ya Via?" tanya Anita. "Enggak kok Nit." "Kamu sakit ya?" "Enggak juga, cuma sedikit pusing saja." "Ya kamu istirahat ya, besok kita tidak usah main dulu." Wajah sahabatku yang memperlihatkan kesedihan dengan tatapan penuh genangan air mata yang ia tahan membuatku ikut larut dalam sedih, karena begitu sayangnya nenek juga Anita kepadaku. Cinta itu adalah mereka yang merasakan lara hati dalam kesedihan. Memakai cinta bukan hanya mereka yang selalu ada dan dekat dengan diri. Bahkan tanpa terlihat oleh mata, mereka butuh cinta untuk mengurangi sedih dalam kesendiriannya. Mencoba bangkit, badan masih merasa lemas, mual belum mereda. Benturan astral membuatku seakan jatuh pingsan, namun jiwa menembus ke dalam dimensi lain. Sebuah jawaban telah aku dapati. Gambaran itu terlihat jelas, hanya belum tahu harus bagaimana mengakhiri kengerian ini. Teh panas yang nenek buat mengalir menyusuri tenggorokan, menghadirkan rasa nyaman yang membuat sedikit lega untukku. "Bagaimana jelasin ke mama kamu? Besok mereka sudah datang ke sini, tapi Via sakit," kata sedih keluar dari bibir nenek. "Via gak apa-apa nek, besok juga baikan kok," jawabku menghibur beliau. "Jangan kebanyakan main sayang ya," ujar nenek. "Iya nek, Via istirahat biar besok enak badan." Sebenarnya bukan itu nek. Andai nenek tahu ini bukan sakit, tapi sebuah interaksi dengan makhluk lain yang seakan membuat Via dalam ketidaksadaran diri. Andai nenek paham tidak akan sejauh ini khawatirnya padaku. Sore itu, Anita ya sudah berpamit pulang. Kakek yang setiba dari ladangnya seakan melihatku dengan tatapan ganjil.
Tatapan menelisik sebuah tanya yang belum beliau utarakan. Mungkin masih menunggu waktu. Samar terdengar obrolan nenek dengan kakek di ruang tengah. Entah apa yang mereka obrolkan itu, sampai nada tinggi dari kakek terdengar seakan marah. "Kenapa tidak kamu nasihati? Jangan datang ke rumah itu." Mendengar itu, aku kuatkan diri untuk keluar kamar, menghampiri mereka yang berwajah tegang itu. "Kek, kakek kenapa?" tanyaku. "Enggak apa-apa. Cuma kakek enggak mau Via datang ke rumah itu lagi," jawabnya. "Kenapa, kek? Kan hanya singgah saja di sana," tanyaku membela diri. "Lukisan itu terkutuk, Cuk. Kamu seperti ini karena pengaruh lembut lukisan itu," jelas beliau. "Via hanya mau menemukan jawaban di sebalik rumor mengenai lukisan itu, kek," imbuhku menjelaskan. Tidak boleh kamu ke sana lagi. Besok papa mamamu datang. Kakek gak mau kamu sakit karena masalah gaib lukisan itu," ujar beliau dengan nada seakan marah. Hanya dia mendengar nasihat kakek. Karena ini mungkin sangat tidak selazim dilakukan. Resiko berbahaya berurusan dengan yang namanya makhluk tidak kasat mata. Namun Anda semua tahu, ini bukan keinginan. Hanya diri yang dituntun olehnya tanpa permintaan. Papa, mama, juga kedua adikku tiba pagi ini. Sambutan senyum kami menyapa kehadiran mereka. Pelukan kerinduan menjadi lepasan rasa yang selama 1 minggu lamanya tanpa saling merangkul bersama. Boneka beruang warna biru dihadiahkan mama untukku. Sambil mengecup kening, beliau membelai lembut rambut panjangku. "Gadis mama, kangen banget mama lo nak," kata mama. "Via juga kangen mama, kangen semuanya," jawabku dengan manja. "Masuk yuk, ibu sudah siapkan pisang goreng, juga jahe panas buatmu," kata nenekku yang menyambut mereka. "Iya bu, terima kasih banyak," mama menjawab dengan senyum. Dengan berkumpulnya keluarga kecil ini, di situ ada perbincangan tentang hal-hal yang aku alami selama di sini. Juga menjabarkan tentang lukisan misteri itu. Kakek yang sangat detail menceritakan semua kengerian lukisan itu masih belum lengkap dengan apa yang terlihat olehku. Orang tua yang menimpali cerita itu sesekali melirik ke arahku yang hanya diam tanpa kata. Namun di sisi lain, sosok itu telah hadir di antara kami, menyimak di balik dimensi tidak terlihat oleh mata mereka. Via itu memang sedari kecil peka, Pak. Sudah sering terlihat tanda-tanda begitu. Hanya saat ini saja sampai seperti semakin peka kebatinannya, kata papa menjelaskan. "Loh, iya ta? Cucu kakek ini bisa melihat hantu?" tanya kakek heran kepadaku. Aku hanya mengangguk pelan jawab pertanyaannya, juga sebagai tanda membenarkan perkataan papaku. "Ya sudah, nanti mama juga papa silaturahmi ke rumah itu. Via antar ke sana ya, biar pertanyaan di hati anak mama terjawab." Dengan kebijakan dan pemahaman kedua orang tua yang sudah tahu kelebihan yang aku miliki, menjadi sebuah dorongan mutlak untuk diri agar mampu memecahkan rumor misteri lukisan itu. Sore itu setelah sholat asar, aku dengan kedua orang tua yang ditemani kakek pergi bertamu ke kediaman Bik Mai. Adik-adik yang sengaja di rumah dengan nenek tidak dibolehkan ikut, karena ini bukan hanya sekedar bertamu, namun menyingkap tabir alam kelam. Sebelum memasuki pelataran rumah itu, terlihat seorang anak gadis berkerudung seusia denganku, sedang menyapu halaman rumah. Itu anak Bik Mae yang sedang pulang dari pondok pesantren. Ia menyaksikan kami mendekat dengan tatapan heran, karena asing baginya. Gadis manis itu tersenyum dari kejauhan, seakan paham kehadiran kami yang akan berkunjung. "Assalamualaikum, Neng," kata kakek mengucap salam. "Waalaikumsalam, kek," jawab salamnya halus terdengar, penuh sopan santun. "Ibu ada, Neng, kakek mau ketemu,"
imbuh kakek. "Oh, ada kek. Sebentar, saya panggilkan," jawabnya dengan masuk ke dalam rumah memanggil ibunya. Tidak berapa lama Bik Mae keluar dengan sedikit terburu-buru keluar rumah. Ada tamu. Mari masuk pak. Silakan mbak," kata Bik Mae mempersilahkan. Lalu kami semua masuk dan duduk di ruangan kecil yang penuh seni itu. Kembali mata ini melihat ke arah lukisan itu. "Jadi begini bu, kami datang untuk bersilaturahmi, juga untuk mengantar anak saya yang masih mencari jawaban tentang lukisan itu," kata papa. Si bibi hanya terlihat diam dengan senyum yang masih belum mengerti akan hal ini. Hingga penjelasan kakek pun beliau dengarkan dengan apa yang menimpa Via ada hubungannya dengan lukisan yang digambar oleh almarhum anak laki-lakinya. "Jadi Neng Via juga diganggu dengan sosok itu?" tanya Bik Mae. "Via tidak apa-apa Bi, hanya sosok itu terjebak di dalam lukisan itu karena bingkai kayu itu dibuat dari pohon yang ditebang anak ibu di atas mata air di ujung desa," jelasku. Di tengah penjelasanku, angin memutar di ruangan ini secara tiba-tiba, membuat semua terdiam dan heran. Lukisan mulai bergerak dengan sendirinya dan kembali menitihkan air mata. Sebuah sosok nenek tua di dalam lukisan itu menjadi sosok wanita cantik, sama persis yang aku alami waktu itu. Sebuah suara membisik, "Kembalikan aku dan rumahku." Suara wanita itu meminta. Lalu aku menceritakan apa yang baru saja terdengar oleh telinga ini. "Wanita itu meminta rumahnya dikembalikan," kataku. Lalu tiba-tiba Bik Mae bangkit dari duduknya, ingin menyentuh lukisan itu, namun seakan tidak diizinkan, sampai tubuhnya terpental menjauh ke belakang. Di situ semua langsung berdiri, menyaksikan Bik Mae yang terjatuh, juga lukisan yang bergerak dengan sangat kencang membentur dinding. Daya kekuatan yang bersumber dari alam lain sangat tidak boleh dianggap remeh, karena itu mampu melukai bagi manusia yang tidak memiliki kesiapan dalam membentengi diri. Meski tidak secara terlihat, mereka mampu menyapu tubuh manusia. Kegaduhan di ruang kecil rumah ini dikarenakan benturan astral dengan dimensi fana. Dahsyatnya kekuatan gaib mengguncang seisi rumah. Benda tergantung mulai berjatuhan. Semua bergetar seakan gempa terjadi di sini. Teriakan istighfar terdengar dari semua yang menyaksikan hal mengerikan ini. "Keluar semuanya!" teriak kakek menyuruh kami tinggalkan rumah ini. Saat semua sudah pada berhambur meninggalkan rumah, hanya tersisa aku yang masih berdiri berhadapan dengan sosok berambut panjang itu. "Via, keluar nak! Lari keluar!" teriak mama terdengar dari luar. Sekelip mata pintu telah terbanting, menutup dengan keras dengan sendirinya. Angin yang mengitariku semakin kencang, ditambah gelak tawa astral yang seakan menunjukkan kekuatan yang dimilikinya. Memejamkan mata dan membaca kalimat-kalimat suci, hanya itu yang dapat aku lakukan, karena badan sama sekali tidak mampu digerakkan. Kibasan angin yang kini menerbangkan segala benda itu memutar semakin kencang mengelilingi tubuh ini. Kurasakan entah dari mana asalnya, tubuhku seakan terlindungi oleh perisai gaib yang tidak terlihat. Teriakan juga gedoran pintu terdengar tanpa ada satupun yang sanggup membuka atau mendobrak pintu itu. Semakin aku berkonsentrasi, semakin gelap semua di sekeliling, berubah menjadi ruangan sangat gulita. Hanya terlihat kuntilanak yang sedang melayang di hadapanku. Semua kebisingan suara, kegaduhan, juga teriakan tidak terdengar lagi. Semuanya sunyi, sangat sunyi di telinga ini. Ini alam kegelapan, batinku menjawab tanya hati. Sedikit bisa aku geserkan kaki, lalu tanganku dengan mudah menunjuk ke arah makhluk laknat itu. "Apa maumu?" tanyaku dengan nada sangat keras.
"Kembalikan aku, pulangkan rumahku." Ucapnya terdengar memekik sangat berat, seakan menahan kesakitan dalam dirinya. Entah apa yang menjadikannya seperti ini. Hingga darah mengalir dari kedua mata hitamnya, menunjukkan benar-benar ada kelukaan di hatinya. Lalu sosok beraut muka kesedihan itu terbang perlahan menghampiriku. Namun seakan tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat, saat jarak tidak seberapa jauh, membuatnya sedikit terpental mundur. Benteng gaib yang melindungiku masih belum tahu dari mana datangnya. Hanya hati terus berdoa memohon perlindungan. Raungan amarahnya kini keluar menggantikan kesedihan. Rambut panjangnya menyibak memperhatikan tatapan murkanya kini. "Apa maumu? Kalau memang mau pulang, kenapa harus seperti ini?" tanyaku. "Suruh mereka berhenti menyebut nama itu. Doa mereka menyakitiku," teriaknya menahan kesakitan. Baru aku paham, doa-doa yang mereka lantunkanlah yang melukai makhluk astral itu. Juga dari permohonan suci itulah diri ini mendapatkan perisai perlindungan. "Suruh manusia-manusia itu diam," teriaknya dengan kedua tangan menutup telinga menahan kesakitan. "Tidak ada yang menghentikan mereka kecuali dirimu sendiri. Bagaimana agar aku bisa menolong juga membawamu kembali ke asalmu berada?" tanyaku. Hanya langgengan kesakitan yang keluar dari mulutnya. Lalu lukisan itu tiba-tiba jatuh tepat di hadapanku. Namun yang bikin sangat aneh, di dalam lukisan itu sama sekali tanpa gambar, kosong, tanpa ada coretan cat sedikit pun. Dengan tangan ini, ku ambil lukisan itu, memisahkan kanvas putih ini dari frame kayu yang membingkai, hingga kulihat makhluk di hadapanku terjatuh tertunduk. "Bawa aku pulang bersama rumahku, pisahkan aku dari kafan wanita tua itu." Suaranya terdengar lemah. "Kafan?" tanyaku. "Kain putih di tanganmu itu, kain kafan yang digambar oleh bocah laki-laki itu." Pungkas kata sosok itu lalu menghilang. Jadi, kanvas ini terbuat dari kain kafan sisa neneknya yang sudah meninggal. Lalu digambarkan wajah wanita tua itu menjadi karya magis tanpa dia sadari. Anak laki-laki itu melukis dengan menggabungkan dua benda yang memiliki penunggunya masing-masing dan membuat keduanya saling terjebak di dalam lukisan yang dibuatnya. Kupandang kain di tangan kananku sampai aku terjatuh lemas. Sore menjelang maghrib, keadaan sudah normal. Aku yang bersimpul lemah mendengar pintu sudah terbuka. Teriakan mereka memanggil namaku terdengar sampai papa datang memelukku, disusul mama yang juga memeluk tubuh tanpa tenaga ini. Perlahan ku angkat kepala menyaksikan seisi ruangan yang sangat kacau berantakan. Ucapan syukur terlontar dari semua orang yang ada di sini. Setelah tenang dan mendapati tenaga, baru aku ceritakan mengenai hal ini semua. Pemahaman mereka jika kayu ini harus dipulangkan ke tempatnya. Kain kafan itu pun dibakar oleh Bik Mai. Kini rumor tentang lukisan itu telah usai. Aku hanya sebagian kecil perantara untuk mereka yang terjebak dalam sebuah benda. Mereka yang tanpa bisa melihat, menginginkan tempat yang semestinya, layak, juga tanpa terusik oleh tangan-tangan manusia yang tidak sepaham. Demikian kisah lukisan misteri, kisah nyata yang saya belokkan menjadi sebuah cerita. Terima kasih buat Mbak Via sebagai narasumbernya. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.